Empat hal ini tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan dengan secara kontinu. Sukses dari Hai Puja. We are in my room. Saat ini perekonomian kita lagi yang namanya dikatakan berkembang, dikatakan membaik, tapi semuanya masih tersentak. Ya. Apa pendapat Hai Puja terhadap kenaikan BBM saat ini? Kalau misalnya saya sebagai seorang presiden juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kan kalau dilihat dari sejarahnya bahwasanya BBM itu adalah beban negara. BBM adalah beban negara. Beban negara kan dia disubsidi katanya kalau benar ya. Disubsidi sekian sekian triliun setiap bulannya begitu kan. Jadi kalau itu didiamkan kan menjadi beban negara, akhirnya negara juga melakukan sesuatu peminjaman akhirnya kan. Tapi ketika negara meminjam, justru negara yang dimaki-maki. Padahal yang memakai itu adalah kita kan gitu. Ya. Tapi bukannya saya juga setuju, bukannya saya suka kalau BBM naik, enggak juga suka karena ketika BBM naik, yang lainnya juga pasti naik. Cuman kalau ini tidak ini juga kita akan menjadi terpuruk juga. Itu dilema Pak, dilema ya, banget. itu kalau seandainya Puja menjadi seorang presiden akan melakukan hal yang sama. Iya. Bagaimana kalau Puja menjadi seorang pengusaha dengan dampak daripada kenaikan BBM ini? Yang tadi saya katakan bahwasanya ketika BBM naik semuanya akan naik kan begitu. Cuman kan kita tidak bisa berbuat apa karena negara sudah mendesain seperti itu Pak. Kita bisa menerima, ya artinya dengan kondisinya begini ya kita juga harus lebih pressing lah, lebih ngontrol. Dulu kemarin misalnya keluar satu sering keluar, sekarang dikurangi. Efisiensi. Betul, efisiensi. Terpaksa harus begitu kan. Yang kemarin harusnya ke sini pakai mobil ya, sekarang kalau ada motor ya pakai motor. Karena apa ya? Kan yang bisa ngukur diri kita adalah diri kita sendiri. Ekonomi kita diri sendiri. Bertawang sing lapis, nah kayak ajum-ajuman beli makanan mewah, jangan masuk ke hotel, jangan masuk ke restoran mewah. Kangguang nasi jenggo beli. Kan kita yang ngukur sendiri. Tapi kalau kita bisa tetap menjalankan gengsi kita, kemudian dengan tidak mengukur ekonomi kita, ya hasilnya akan itu. Menggerutu, marah-marah, dan sebagainya, kan gitu. Nggak siap kita. Partai siap nggak begitu? Ya harus siap ya, Yes, dengan perkembangan setuju. dan situasional yang ada saat ini. Ternyata tip Puja kalau jadi seorang pengusaha dengan kenaikan harga BBM adalah menyarankan ke kita semua supaya melakukan efisiensi. Itu yang pertama. Ya. Yang lainnya? Untuk tip seorang pengusaha bertahan di situasi saat ini. Karena situasi ini kan kita habis kena COVID 2 tahun, BBM naik. Nah, apa yang lagi? Kan tetap bertahan, Pak. Tetap bertahan, kemudian juga melakukan evaluasi tentunya. Apa sih yang bisa kita kembangkan lagi untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru sehingga masyarakat juga bisa terima dengan baik begitu kan. Karena kemajuan itu kan, berkembangnya kemajuan belum tentu juga diikuti sama perkembangan yang lain. Makanya begini. Ketika kita mentok dengan satu tempat, itu kemudian kita bermasalah, begitu, kenapa kita tidak mencoba yang lain? Ruang yang lain untuk bisa kita nikmati, gitu kan. Kalau dulu kita harus punya toko, baru kita punya usaha, sekarang tidak punya toko, juga kita bisa jualan, gitu kan Pak. Jadi untuk membuang rasa malu itu yang kadang-kadang kita nggak siap. Kadang-kadang kan manusia itu, dia nggak siap dengan rasa malu, tapi ingin bagus. Lah ya, kita sing juari kan susah juga. Membuang rasa malu dengan mencari inovasi baru. Bener. Itu tips yang kedua untuk bertahan Karena sebagai kengkenang seorang ya pengusaha. Pak, karena kalau misalnya BBM sudah tinggi, kita nggak bisa buat apa. Kengkenang, ayo. Itu sudah, karena kalau BBM tinggi, yang lainnya pasti akan naik juga. Tapi kalau kita ternyata harus diam hanya karena BBM, kan susah juga Pak. Gara-gara BBM naik, kita harus stuck dulu. Nggak bisa dong. Karena hidup kita kan berjalan terus nih. Kan cara menjalankan hidup, kemudian kita harus stuck. Pipis yang ada, tapi harus menjalankan hidup. Kan nggak bisa. Kita harus ikut mengikuti itu kan. Kalau misalnya harus naik 10%, ya kita juga harus naikkan 10%. Tetapi dengan tetap menjaga, ini aja pelayanannya lebih ditingkatkan lagi. Karena kan untuk membuat itu kan susah Pak. Ada membuat orang percaya tiba-tiba dari 1.000 menjadi 1.500 gitu,
Kan terkejut. Sekarang Pak tahu ya, saya tadi pagi baru tahu dari gas 130 sekarang jadi 240 loh. Wow. Gila nggak? Saya malah nggak tahu. 130. Tadi saya dengerin istri Itu yang saya isi nelpon. berapa? Yang 12. Oh. Tadi istri saya kan telepon, Bu, sebelumnya 130 sekarang 200. Gila. Wih, gila banget peningkatannya. Ayo, kalau sudah begitu bagaimana caranya? Kan kita geleng-geleng kepala jadinya kan sampai sejauh itu, apa sampai segila itu peningkatannya kan. Dari 130 karena orang kira-kira misalnya jualan, kalau misalnya jualan nasi dan sebagainya, kalau bebannya berat banget karena kita kalau 130 ke 240 kan 100% lebih. Betul. Gila nggak tuh? Masa orang misalnya beli nasi baby ground 30 jadi 60.000? Ayo. Tapi kita harus tetap melanjutkan dan menjalankan bisnis dan kehidupan. Iya, jadinya kita harus menciptakan komunikasi baru terhadap pelanggan kita kan, Pak? Menciptakan komunikasi baru terhadap pelanggan kita. Iya, tetap buat dia bahagia dengan kita, tetap bertahan dengan kita, kan gitu. Yang agak susah, membuat orang percaya sama kita. Puja, seorang pengusaha, memiliki 3 pesan untuk bisa bertahan di era sekarang. Apakah itu? Yang pertama adalah melakukan yang namanya efisiensi. Yes. Mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Benar. Dan jangan konsumtif hidup itu supaya bisa bertahan. Yang kedua adalah melakukan yang namanya evaluasi. Benar. Benar. Evaluasilah kegiatan perusahaan kita, apa yang memang seharusnya kita lakukan dan apa yang memang seharusnya tidak kita lakukan. Dan yang ketiga, untuk bisa bertahan di dunia saat ini, menurut Puja adalah jangan pernah berhenti untuk berinovasi atau mencari peluang lain yang bisa menghasilkan dunia usaha baru. Benar. Ternyata Puja ini manusia super. Sahabat dunia, dari konten, dari ekonomi, coba kita tes sekarang, apakah dia bisa berkata sesuatu terhadap hal yang lain. Kalau saya lebih kepada menjawabnya lebih kepada keadaan sehari-hari, keadaan sebenarnya, bukan buat-buat loh. Betul. Artinya inilah seorang seniman yang berbicara dari lubuk hati dan dari fakta-fakta yang ada. Hai Puja, menurut Hai Puja, kita punya yang namanya budaya adat istiadat di Bali. Budaya dan adat istiadat di Bali kita tentu dari dulu sampai sekarang terjadi banyak perubahan. Seiring dengan perubahan apa penambahan ya, Pak? Mau penambahan mau pengurangan. Kenapa begitu? Seiring dengan perkembangan zaman. Saya mau tanya pendapat Hai Puja tentang yang namanya salah satu upacara yang kita jalani di Bali. Apakah itu upacara ngaben? Apa pendapat Hai Puja terhadap kremasi yang ada di Bali? Kremasi zaman dulu kan tidak pernah ada. Betul. Tapi saat ini banyak dari masyarakat Bali berkata krematorium itu maksudnya? Krematorium. Apa pendapat Hai Puja terhadap krematorium tersebut? Ini saya berbicara sebagai seorang ini ya Pak ya. Saya berbicara sebagai individu saya. Saya berbicara sebagai individu saya di mana saya adalah seorang perantau begitu ya. Di Bali itu identik dengan ngayah, whatever dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang kayak saya menjadi orang yang jarang ngayah jadinya Pak. Jarang ngayah yang akhirnya kremasi akhirnya kita iakan. Disetujui? Akhirnya. Akhirnya kenapa? Kita mengambil sesuatu yang menurut kacamata saya itu lebih bisa diterima. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan pakem yang saya harus lakukan, misalnya saya harus ngayah setiap minggu sekali, harus pulang kampung, atau mungkin setiap saat harus pulang kampung, agak susah buat saya karena saya tinggal jauh. Dan akhirnya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ketika misalnya ada masalah dengan kematian, ya saya harus menggunakan itu, kan begitu Pak? Karena kan agak susah juga karena kita berada pada posisi yang dilematis ini Pak. Saya tidak bisa meyadnya sama teman, saya tidak bisa dekat sama masyarakat, tetapi saya harus diperlakukan sama seperti yang orang rajin di masyarakat, kan susah juga.
Tetapi masyarakat Bali memang sudah diyakini bahwasanya ketika kita ada sesuatu yang kaitannya dengan bersosialisasi, itu ada pakem yang kita harus sepakati. Ya harus sering-sering ke Banjar, harus juga melakukan kegiatan yang aktivitasnya memang diatur oleh Banjar. Tetapi kalau kita tidak bisa, berarti kita harusnya punya solusi yang lain, karena kita tidak mau mengganggu ini kan, mengganggu pakem yang sudah ditetapkan masyarakat Bali kan. Betul. Gitu. Dan apakah ini jangan sampai mengganggu, dan ini jangan sampai terganggu juga, jangan sampai mengganggu. Gitu. Ini ada dua sisi yang saling berjalan maksud saya, Pak. Okay. Kemudian kalau misalnya ini tidak ada, kemudian maaf kan seringkali di keadaannya begini. Beberapa tahun yang lalu kita sempat dengar itu di media sosial, kemudian di media televisi, ada pertengkaran antara ketika ini tidak boleh nanam. Keja apa namanya? Apakah tetap di jalan dibiarkan di jalan raya? Kan salah juga. Nah, solusi ini adalah solusi daripada ini. Tetapi juga maaf, kalau menurut saya jangan juga dihilangkan banget budaya ini. Yang sudah ada. Betul, budaya Balinya jangan sampai hilang sekali, sehingga ini hanya nasi genggen yang penting enggak juga. Jadi tetap ada budaya budaya upacara yang lengkap, jangan asal-asalan. Nah, itu yang kadang-kadang begini. Sudah ada yang modern begitu, akhirnya yang tradisional, yang budaya. Ini kan budaya, kita berbicara budaya loh. Agama kita adalah agama yang berbudaya. Betul. Kalau kita tidak memberikan budaya ini dalam ruang yang khusus, kita akan tertinggal, Pak. Ini hilang, kemudian mereka larinya ke sini. Nah, yang di sini budaya ini kita adopsi bawa ke sini. Ketika ini masih ada budaya kentarnya, ada ininya, tetap ada struktur ini yang jelas, sehingga tidak hanya mengangkat sebut kan nggak begitu. Betul. Tetap ada budaya Hindu yang kita adopsi dari situ ke sini. Ini yang tetap juga. Kalau menurut saya begitu. Karena kalau kita terlalu ninggalin aja, dalam, Pak. Oke. Yang saya tangkap berarti bahwa Puja berkata menyetujui hal tersebut sebagai krematarium. Karena bagi orang-orang yang merantau seperti Hai Puja, itu adalah salah satu solusi yang bisa dijalankan bila mana menimbulkan terjadi konflik atau permasalahan adat. Akan tetapi Puja juga berkata bahwa itu bukan jalan yang pertama. Betul. Karena tetap kita harus mempertahankan budaya-budaya yang sudah ada. Dan itu adalah tetap prioritas utama. Dan bila mana prioritas utama itu kita terbentur dalam satu hal dan beberapa hal, baru kita mengambil option yang kedua berupa krematorium. Super. Karena kan kita sudah kita sudah ditinggalkan budaya indah gitu kan. Budaya ngaben yang indah, budaya yang luar biasa, rapinya yang ditinggalkan dong, Pak. Betul. Dan budaya itu artinya budaya ngaben adalah salah satu indikator pariwisata nasional dan internasional untuk datang ke Bali. Jadi jangan pernah kita meninggalkan hal-hal yang memang ditinggalkan oleh warisan dari nenek moyang kita. Pinter Puja ternyata. Sahabat dunia, itu session kita, dan sekarang session selanjutnya kita bicara lagi satu session aja. We are